Konteks dan cara pilihan disampaikan dapat mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan. Bagaimana mungkin? Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Klahaisa Purwanti, Bahamun Dito Anugrah Hidayat, Ahmad Zahrindia Ngoko, dan Reza Ashar. Sekarang kita masuk ke bagian decisions can depend on the context within which they are made, atau keputusan dapat bergantung pada konteks di mana mereka dibuat. Di sini dijelaskan di mana seseorang terlalu banyak terhadap sebuah pilihan yang membuat seseorang itu menjadi mengalami kesulitan untuk memilih pilihan tersebut. Hal tersebut juga dapat dipertimbangkan lebih banyak pilihan yang dapat mempengaruhi bagaimana keputusan itu diambil. Seperti ketika dia lagi berada di suatu tempat dan untuk memilih makanan, dan di tempat itu banyak sekali pilihan makanan, terkadang seseorang tersebut sangat mengalami kesulitan untuk memilih pilihan tersebut. Seperti itu contoh kecil. Too much choice dan preceding decision adalah konteks yang seringkali mempengaruhi kita sebagai seorang individu ketika akan mengambil sebuah keputusan. Pertama, kita bahas terlebih dahulu too much choice atau terlalu banyak pilihan. Jadi, ketika kita ditawarkan terlalu banyak pilihan, berarti kita juga memerlukan waktu yang lebih banyak, lebih lama untuk mengambil sebuah keputusan. Sementara itu, apabila pilihan yang ditawarkan terlalu sulit ataupun terlalu kompleks, maka akan menimbulkan ketidakyakinan terhadap keputusan yang kita ambil. Apakah keputusan itu nantinya tidak akan membuat kita menyesal? Yang kedua, preceding decision atau keputusan di masa lalu. Jadi, keputusan masa lalu itu dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, variabel asing, dan tampilan. Pertama, kita bahas dulu pengalaman sebelumnya. Jadi, ketika di masa lalu kita mengambil sebuah keputusan dan hasilnya kurang baik, maka di masa sekarang, saat ini, kita tidak akan mengambil keputusan yang sama. Yang kedua, variabel asing. Jadi, keputusan yang akan kita ambil kadang tergantung dari kondisi tubuh kita. Apakah sedang fit atau tidak? Ataukah sedang lapar, sakit, ataupun faktor-faktor yang dalam tubuh lainnya. Yang ketiga, tampilan. Keputusan yang akan kita ambil itu melalui pertimbangan dari harga dan tampilan yang paling memungkinkan untuk kita pilih. Hal ini terjadi ketika kita seringkali membeli sebuah minuman. Ukuran minuman dari yang kecil, sedang, ataupun besar. Kita pikir minuman yang paling besar itu harganya tidak masuk akal. Jadi kita akan memilih minuman yang paling kecil. Tapi jika pilihan ukuran yang sedang dimunculkan atau decoy, maka kita akan cenderung memilih ukuran yang lebih besar karena menganggap bahwa keputusan itu akan membuat kita jauh lebih hemat. Nah, pemikiran kita yang kita pikir menguntungkan karena hemat, tetapi sebaliknya, ternyata hal itu menjadikan kita lebih banyak mengeluarkan uang. Berikutnya adalah decision can depend on how choices are present, yaitu keputusan yang diambil didasarkan oleh bagaimana pilihan dinyatakan. Ada juga jenis pilihan yang dinyatakan, yaitu yang pertama adalah opt-in procedure. Opt-in procedure adalah prosedur keikutsertaan yang mewajibkan setiap orang untuk ikut serta. Hal ini menghasilkan rendahnya tingkat persetujuan ikut serta. Yang kedua adalah opt-out procedure. Opt-out procedure adalah prosedur penolakan yang berarti setiap orang berpotensi untuk ikut serta, kecuali jika mereka memang tidak menginginkannya sama sekali. Hal ini menghasilkan tingginya persetujuan ikut serta.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah cue bias. Cue bias adalah kecenderungan untuk tidak memilih sesuatu tetap pada keadaan saat ini, walaupun ketika diberikan pilihan lain atau mungkin yang lebih baik. Ketika pilihan ini didasarkan pada apakah seseorang akan mengambil suatu keputusan untuk mengubah hidupnya. Selain itu, bagaimana suatu pilihan dinyatakan juga menjadi faktor penting ketika seseorang diharuskan untuk mengambil keputusan ketika terlalu banyak pilihan yang ditawarkan. Sementara itu, sifat pernyataan informasi menjadi variabel yang tidak kalah penting dalam mengambil keputusan. Berikut ini mengambil keputusan yang didasarkan oleh sifat pernyataan informasi. Yang pertama adalah risk aversion strategi. Strategi penghindaran risiko ini berkaitan dengan keuntungan, di mana angka pasti lebih menarik untuk dipilih. Sebagai contohnya, jika diberi pilihan antara A, korban selamat terdapat 200 orang, dengan pilihan B, korban selamat terdapat 1/3 dari 600 orang, maka kita cenderung memilih pilihan yang A. Yang kedua ada risk taking strategi. Strategi pengambilan risiko berkaitan dengan keuntungan, di mana angka pasti justru dihindari dan lebih memilih untuk mengambil sesuatu yang kemungkinan masih memberikan keuntungan. Sebagai contohnya, jika diberi pilihan antara A, korban tewas terdapat 400 orang, dengan pilihan B, korban tewas 2/3 dari 600 orang, maka kita cenderung akan memilih pilihan yang B. Yang ketiga adalah framing effect. Ketika keputusan dipengaruhi oleh bagaimana pilihan dinyatakan atau dibingkai. Alasan mengapa mengambil keputusan dipengaruhi oleh framing effect adalah karena bagaimana cara suatu informasi dinyatakan dapat memperlihatkan situasi yang ada dan mempengaruhi kemampuan kita dalam menyelesaikannya. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami pakai. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan teman-teman semua.